Silakan Anggi. Oke. Halo semuanya, Sobat Kerja, selamat sore ya. Selamat datang di acara webinar Job2Go yang berjudul Apa itu CEO dan Manfaatnya untuk Bisnis. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Anggi. Aku di sini selaku MC. Nah, sebelumnya aku ingin memperkenalkan dulu nih kepada Sobat Kerja yang mungkin belum tahu apa itu Job2Go ya. Jadi Job2Go itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang mengkolaborasikan hubungan antara para pencari kerja dan perusahaan. Nah, dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya, Job2Go memiliki beberapa fitur yang menarik nih. Contohnya yang pertama adalah mendaftar hanya butuh waktu selama 3 menit saja. Kemudian yang kedua adalah para sobat kerja dapat mencari pekerjaan sesuai dengan lokasi terdekat atau lokasi yang dipilih. Dan yang ketiga, kita juga memiliki Job2Go Academy. Job2Go Academy itu adalah fitur di mana para sobat kerja dapat mempelajari skill atau wawasan baru yang bisa menambahkan nilai jual para sobat kerja dalam dunia kerja. Oke. Nah, para sobat kerja nih yang ingin mendapatkan informasi mengenai tips dan trik seputar dunia kerja atau ingin mendapatkan informasi mengenai webinar sejenisnya, bisa banget follow Instagram kita di @job2goid, di @job2goid ya. Oke, selanjutnya aku langsung memperkenalkan saja narasumber kita hari ini, yaitu Mas Jaka Darmawan. Hai Mas Jaka. Hai, ya, silakan. Nah, ya, Mas Jaka ini adalah seorang SEO spesialis di Tafidev dan Kohive ya, Mas? Proyekan sih dia. Iya, sudah menjadi SEO spesialis sejak tahun 2018 ya? Iya. Oke, kalau begitu langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita mulai. Saya persilahkan Kak Kenichi Mario untuk memulainya. Oke, thank you Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mario. Di sini saya akan menjadi moderator pada acara webinar pada siang hari ini, mungkin sampai pukul 17.00, 1 jam ke depan. Nah, nanti di sini kita bakal ngobrol banyak banget nih sama Mas Jaka. Kita bakal sharing-sharing. Mas Jaka ini sebenarnya background-nya apa sih? Ntar kita bakal gali-gali tentang SEO, dan yang tadi udah di-mention juga sama Anggi. SEO itu apa sih sebenarnya, tanpa kita bahas lebih lanjut. Sebelumnya selamat datang juga kepada seluruh peserta. Saat ini udah ada 19 participants dan terus tambah. Boleh aja teman-teman langsung di-invite teman-temannya lagi, keluarganya, biar kita makin tahu tentang webinar ini. Oke? Di-share aja linknya, nggak apa-apa. By the way, Mas Jaka, selamat sore. Terusnya terdengar, Mas? Kedengar. Oke, Mas Jaka di mana sekarang posisinya? Di kosan nih, Depok. Oh, di Depok? Ya. Aman ya, Mas? Banjir nggak tuh, hujan? Enggak sih, cuman deres di luar. Oke, aman. Mas Jaka, mungkin bisa kasih, sebelum nanti masuk ke presentasi ya, kasih sedikit bridging dikit kali Mas ya. Sebenarnya kita bakal bahas apa sih buat teman-teman semua nih, biar trigger teman partisipan hari ini. Sebenarnya kita nanti tuh akan bahas sebuah teknik marketing dalam internet ya, internet marketing. Gimana caranya kita tuh berusaha untuk menaklukkan sebuah mesin pencari search engine seperti Google, Bing atau Yahoo. Cuman nanti yang kita bahas lebih ke Google sih, karena masih di Indonesia semua orang pakai Google gitu. Jadi SEO ini sebagai trik marketing yang sangat efektif tapi tidak mengeluarkan uang banyak, modal yang banyak gitu. Oke. Jadi kita bakal belajar lebih banyak tentang marketing ya. Teman-teman yang punya bisnis, yang mungkin mau kerja di marketing, ini bakal berguna banget nih. By the way, untuk hari ini, itu judul acaranya adalah apa itu SEO dan manfaatnya untuk bisnis. Jadi kita akan membahas bagaimana pentingnya penerapan SEO dalam menjadi sebuah bisnis dan apa dampaknya pada sebuah bisnis dalam penerapan SEO itu sendiri. Oke, sip. Aku udah bridging cukup dikit aja deh, nanti Mas Jaka yang jelasin semuanya. Mas Jaka udah siap ya? Udah share screen ini ya? Udah. Kelihatan nggak? Oke. Muncul nggak? Kelihatan, aman. Suara jelas, gambar oke, share screen-nya ada. Oke. Mas Jaka, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Ya, selamat sore semuanya. Saya Jaka Darmawan dari SEO Spesialis Tafidev. Kali ini akan membawakan sebuah
tentang SEO dan apa itu manfaatnya bisnis. Sebenarnya SEO ini saat ini lagi banyak dipakai oleh banyak perusahaan, terutama untuk startup dan perusahaan-perusahaan yang baru berkembang. Begitu. Ini ada daftar apa yang akan kita bahas hari ini, apa itu SEO, pentingnya SEO dalam bisnis digital, apa saja yang harus dikuasai, tools SEO gratis yang bisa kamu gunakan, bagaimana cara memulai menjadi SEO spesialis. Yang pertama, apa itu SEO? SEO itu sebenarnya artinya Search Engine Optimization. Adalah teknik untuk mengoptimasi sebuah website agar mendapatkan peringkat teratas secara organik. Jadi bisa dilihat di kanan itu. Jadi kalau kalian misalnya ini keywordnya kaos polos, jual kaos polos, itu biasanya muncul tuh kayak Shopee atau Tokopedia atau e-commerce lainnya. Itu biasanya memang dia sudah ada tim SEO-nya masing-masing. Dan SEO sendiri itu menggunakan search engine banyak. Jadi ada Google, ada Bing, DuckDuckGo, ada Baidu, dan ada 92% orang di dunia itu memakai Google. Itu menurut statnya Stat Counter. Terus apa bedanya sama SEM? SEM itu yang di bawah. SEM itu kalau kalian pernah buka sesuatu terus muncul kayak ada ad di atas, terus ada apa namanya, alamat, ada landing page kayak gini, harga, itu biasanya dia itu iklan. Jadi Google itu membuka iklan jadi berdasarkan keyword, jadi biddingnya per keyword gitu. Oke, selanjutnya ini penting juga. Pasti penasaran dong kenapa, bagaimana SEO itu cara kerjanya di search engine itu sendiri. Jadi Google itu punya Google Bot yang bisa dinamakan Google Spider. Aktivitasnya dia itu ada 3, yaitu crawling, indexing, dan ranking. Jadi pertama, Google itu akan mengirim bot-botnya itu untuk masuk ke dalam web. Ke dalam web, nanti dia akan, ketika dia masuk web, dia akan nge-crawling atau merayap. Nah, dari perayapan itu, dari crawling itu, dia akan ngambil data, kemudian ditampilkan. Itu jadi namanya indexing. Setelah indexing, ketika kalian mencari sesuatu, misalnya kalian lagi cari sesuatu tentang kursus bahasa Inggris. Nah, Google akan meranking page mana aja yang paling relevan buat kamu. Misalnya kamu lagi ada di Depok, kamu cari kursus bahasa Inggris, nanti pasti munculnya tuh kursus bahasa Inggris Depok, kursus bahasa Inggris Jakarta Selatan, yang sesuai dengan lokasi kamu. Karena hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya kalian sadarin gitu, itu tuh karena Google tuh punya algoritma. Dan algoritmanya sendiri itu Google tuh punya ada lebih 200 lebih. Cuman biasanya yang kita tahu itu ada yang lebih terkenal, maksud saya ada 5. Salah satu Google Panda. Google Panda itu untuk melakukan pemantauan atau memfilter konten berkualitas untuk ngecek. Jadi misalnya suka lihat nggak sih dulu zaman dulu ya, suka ada web yang isinya itu banyak keywordnya, misalnya jual ikan hias, itu isinya di konten itu bisa jual ikan hias sampai berkali-kali diulang-ulang. Itu namanya itu sebenarnya udah nggak bisa, udah melanggar maksud saya di algoritma yang sekarang, karena itu menganggap sebagai tekniknya spam. Terus yang kedua ada Google Penguin. Google Penguin ini adalah untuk mengidentifikasi spam backlink. Jadi ada zaman dahulu tuh dia ada teknik namanya spam backlink. Jadi dia naruh backlink di forum, naruh backlink di web-web lain secara sengaja. Sedangkan itu kan di situ sangat dilarang sama Google karena dianggap sebagai spam, dan itu akan membuat menjadi penalti. Yang ketiga ada Hummingbird. Hummingbird adalah untuk membaca keyword-keyword yang relevan yang dicari oleh pengguna. Misalnya kadang-kadang kalian cari les bahasa Inggris, nanti itu bisa muncul belajar bahasa Inggris atau kursus bahasa Inggris, itu sesuai dengan turunannya. Jadi Google itu punya bot yang bisa ngebaca behavior penggunanya. Satu ada Pigeon. Pigeon itu ada ini baru sih sebenarnya, dia algoritmanya itu ngebaca lokasi orang lagi searchingnya ada di mana gitu, jadi ngebaca IP-nya. Kalau yang terbaru adalah algoritma BERT. BERT ini sebenarnya dia mengebaca
behavior, machine learning. Jadi itu dia ngebaca konteks-konteks apa yang diinput. Misalnya cari Apple. Apple tuh bisa dimasukkan Apple sebagai produk atau Apple sebagai buah gitu. Itu dia Google Bird bisa ngebaca hal seperti itu. Nah, di prinsip utama Google adalah ketika kalian nanti mau punya website atau mau bekerja sebagai SEO, prinsip utama Google adalah yang penting yang pertama adalah relevan, original, dan bermutu. Google selalu berusaha untuk memberikan hal-hal yang paling baik dan paling bermutu untuk usernya. Oleh karena itu kalau kalian memang biasa mencari Google, pasti page pertama adalah page yang paling bermutu, yang paling pas buat kalian untuk baca. Begitu sih, itu pentingnya SEO. Bagaimana SEO bekerja? Selanjutnya, kenapa sih SEO itu penting dalam bisnis digital? Saat ini tuh sudah banyak startup yang pakai SEO. Bahkan sekarang udah beberapa korporasi, perusahaan-perusahaan korporat itu udah memakai jasa SEO seperti itu. Karena SEO itu saat ini orang tuh semua pakai Google, semua orang mencari sesuatu pakai mesin mencari. Bahkan sekarang SEO itu nggak cuma buat Google, ada SEO buat YouTube, ada SEO buat Instagram, sosial media, ada lagi SEO untuk podcast. Jadi sudah sangat melebar kemana-mana sebenarnya. Terus yang kedua itu traffic pengunjung meningkat. Tentu kan dia. Jadi kalau misalnya kalian mengoptimasi page, kemudian di nomor page 1, otomatis orang akan mengunjungi website Anda dan itu akan menjadi sebuah traffic yang bagus buat produk Anda. Kemudian brand awareness dan kredibilitas pasti kan. Jadi kalau misalnya kalian kita sebut merek mie instan gitu. Mie instan pasti di benak kalian pasti itu brand awareness-nya adalah Indomie. Begitu juga kalau motor misalnya contohnya Yamaha, itu brand awareness. Nah, di SEO itu pentingnya gitu. Kalau kita ada di page 1, semua hal-hal yang kalian cari, misalnya kalian pengen belajar menyanyi, terus ada suatu tempat, nah itu akan menjadi suatu hal yang bagus gitu. Terus kan akan menjadi sebuah yang lebih kredibel. Selanjutnya adalah penjualan meningkat. Tentu dong. Jadi dalam SEO itu ada namanya conversion. Jadi seberapa banyak traffic Anda masuk, itu akan dilihat seberapa banyak conversion orang tuh beli produk Anda. Terus SEO lebih murah dibanding SEM, jelasnya karena dia SEO tidak seperti SEM yang benar-benar dia iklan. Terus SEO adalah strategi jangka panjang. SEO itu dia bukan sprint atau seperti SEM yang berjangka waktu sebenarnya seminggu atau sebulan. SEO itu adalah maraton. Jadi implementasi SEO itu nggak bisa dilakukan dalam sehari 2 hari. Jadi biasanya memakan waktu. Biasa paling cepat hal yang saya optimasi sebuah website itu cuma 1 bulan, sekitar 1 bulan. Terus, oke, selanjutnya. Oke, ini apa saja yang harus dikuasai dalam SEO. Jadi SEO itu ada 3, on page, technical, dan off page. Jadi yang pertama saya bahas itu on page. On page itu apa yang harus kalian lakukan di dalam website Anda sendiri. Misalnya ini saya ambil contoh cakap.com ya. Jadi itu case-nya kosakata bahasa Korea. Jadi ini yang pertama kalian lakukan adalah pertama riset konten yang akan dioptimasi. Itu riset konten ada tools-toolsnya untuk membaca berapa volumenya, berapa kliknya. Search volume itu adalah gambaran orang yang mencari keyword itu dalam 1 bulan. Misalnya kosakata bahasa Korea itu sekitar ada 40.000 volumenya. Itu berarti ada 40.000 orang yang mencari setiap bulannya. Dan itu tergantung trennya. Kalau misalnya nih membaca tren itu biasanya terlihat dari kayak misalnya ada drama Korea baru atau ada lagu hits Korea yang baru, biasanya tuh orang akan naik kosakata bahasa Korea karena mereka akan cari tahu tuh kosakata bahasa Korea itu seperti apa, kayak ingin belajar kayak gitu. Jadi yang pertama adalah set konten, yang kedua adalah konten dalam websitenya. Konten dalam websitenya tuh sebenarnya jadi setiap perusahaan dan setiap penulis itu pasti punya gambaran, punya selera masing-masing. Ada yang
sampai dari 500 sampai 1000 kata, ada yang 300, ada yang 700 seperti itu. Jadi kalau menurut saya konten website yang penting adalah konten yang berbobot dan tidak bertele-tele gitu. Selanjutnya itu ada optimasi title tag dan meta dash. Itu yang saya lihat yang di kanan ini ada title tag. Jadi contohnya ini title tag itu yang di atas satu kata bahasa Korea sehari-hari. Itu title tag. Yang kedua adalah meta dash. Ini gunanya kenapa ini penting? Karena ketika Anda buka Google terus melihat daftar list pencarian, Anda pasti mencari yang paling in dengan Anda kan. Jadi kayak misalnya ini ada 101, biasanya kan orang butuhnya kosakata yang dalam bentuk banyak kayak gitu kan. Terus ada meta dash itu ada kayak description-nya, konten ini akan berisi apa gitu. Terus selanjutnya optimasi heading tag. Heading tag ini kalau kalian nulis skripsi atau nulis penulisan pada populer umumnya itu heading tag itu seperti sebab. Nah, bagaimana Google ngebaca itu? Google menggunakan HTML. Jadi HTML itu ada tag seperti ini. Open tag heading 2 maksudnya. Heading 2 seperti itu. Jadi dia akan membaca tag, oh ini berarti penulis menuliskan sebab tentang heading 2 tentang kosakata bahasa Korea untuk memperkenalkan diri. Jadi dari keyword yang kosakata bahasa Korea itu menjadi semantiknya menjadi kosakata bahasa Korea untuk memperkenalkan diri. Kemudian internal link atau content cluster. Ini seperti content pillar ya. Jadi misalnya ini tentang kosakata bahasa Korea. Biasanya seorang SEO biasanya itu dia akan mengkelompokkan tentang tema yang sama seperti dari kosakata bahasa Korea biasanya disambungkan dengan list bahasa Korea, list film bahasa Korea, terus tentang berkaitan dengan bahasa Korea lainnya. Jadi itu akan nanti disisipkan pada internal link seperti ini. Terus selanjutnya ada optimasi gambar. Optimasi gambar karena Google Bot sebetulnya tidak bisa membaca gambar dan media lainnya ya. Jadi perlulah tag ALT. Jadi ada tag namanya alternate. Jadi itu tagnya untuk membaca yang kita tulis sendiri gitu untuk ini gambarnya adalah berkaitan dengan kosakata bahasa Korea. Begitu. Terus boleh pakai external link, itu boleh asalkan menggunakan tag nofollow. Itu gunanya adalah untuk memberhentikan Google Bot yang agar tidak nge-crawling page lainnya yang di luar page cakap seperti itu. Terus yang terakhir itu ada banner dan button untuk ngarahin ke produk. Jadi percuma punya artikel bagus, artikelnya page view-nya tinggi, traffic dia gede, cuma konversinya kecil. Jadi biasanya orang biasanya naruh button seperti ini supaya setelah baca konten ini biasanya mereka akan cari tahu lagi kan gimana ada les bahasa Korea seperti itu sih. Ini pertama ini pertama di on page. Selanjutnya ada lagi unsur yang kedua yang harus dikuasai teknikal. Teknikal ini lebih ke teknis secara web developnya ya. Jadi lebih ke kesehatan webnya. Jadi itu pertama ada site speed. Site speed itu tentang seberapa cepat web itu dibuka. Jadi ada tools namanya page speed itu untuk ngebaca seberapa cepat web Anda. Jadi kalau skornya makin bagus. Kenapa ini penting? Orang ketika kita ngebuka sesuatu web, kalau misalnya web itu loadingnya lama 10 detik aja, itu udah anggap lama, orang pasti akan keluar, akan back, akan dia cari yang lain. Yang kedua HTTPS itu tentang security webnya. Itu Google yang menjamin konten-konten yang aman untuk usernya. Jadi dia selalu mengutamakan web-web yang menggunakan HTTPS. Struktur data ini struktur data ada yang di struktur data ada yang di sini. Itu dia gimana Google tuh suka sama website yang punya struktur data yang bagus. Jadi dari induk homepage yang bagus, kemudian kategori, selanjutnya adalah subkategori dan diisi dengan konten-kontennya. Kemudian canonical itu seperti Google nggak suka yang namanya duplicate konten. Jadi
canonical ini biasanya berguna kalau kita misalnya punya konten kategori fitur. Ini yang saya tunjuk. Nah, itu ada page 1, page 2, page 3. Nah, itu kan sebenarnya kontennya sama. Google akan ngebaca itu konten sama, kecuali diberikan link rel canonical seperti ini. Jadi, kita harus cukup jeli gitu ngebaca website kita sendiri. Di mana ada yang letak salah-salah. Sitemap, XML sitemap adalah jadi ada namanya Google Search Console itu untuk kita nge-submit tentang page apa aja yang ada di website itu. Jadi ada banyak. Jadi XML itu sebuah file yang isinya tuh list URL webnya. Kayak gitu. Terus ada kode selanjutnya ada robot.txt. Robot.txt ini sebuah perintah untuk kita sebagai pengguna web untuk memerintahkan ke Google Bot-nya. Jadi isinya itu sekumpulan kode gitu. Jadi ada bagian-bagian yang kita instruksikan ke bots untuk ini jangan dirayapi, ini jangan di crawling, ini kamu nggak boleh masuk ke sini, seperti itu. Jadi robot.txt fungsinya seperti itu. Terus reflang ini ini fitur baru sih sebenarnya. Reflang ini adalah fungsinya kalau kalian membuat sebuah website yang internasional. Biasanya websitenya itu ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Melayu. Jadi dia akan ngebaca sendiri, merubah webnya menjadi bahasa sesuai dengan domain, sesuai dengan IP kita sendiri. Redirect status adalah ini supaya redirect status ada untuk mengarahkan pengunjung dari URL satu ke URL yang berbeda. Misalnya Anda hari ini punya website ABC, kemudian tahun depan atau selanjutnya diganti DEF. Nah, Anda tuh Google tuh masih ngebaca ABC itu sama DEF tuh kontennya sama. Mau kasih karya itu ABC itu harus di redirect ke DEF supaya tidak menjadi duplikat konten. Yang 10 itu ada mobile friendly dan AMP. Jadi ini case-nya di 2015 karena banyak sekali orang mengeluh menggunakan web begitu lama, lemot. Jadinya Google mengeluarkan sebuah standar untuk menerapkan mobile friendly atau AMP. Jadi ketika Anda membuka web di HP itu akan menjadi lebih ringan. Makanya sekarang banyak orang yang membuka internet website melalui web karena sekarang sudah banyak web yang menggunakan mobile friendly dan atau AMP seperti itu. Selanjutnya ada off-page. Jadi kalau SEO spesialis tanda utamanya itu adalah on-page dan technical. Off-page ini adalah sebagai pendorong. Ketika on-page sudah sehat dan technicalnya sudah bagus, off-page itu sebagai penentu selanjutnya gitu. Jadi off-page ini menurut saya jangan untuk diutamakan karena bisa bahaya untuk berbahaya untuk terhadap penalti websitenya. Yang pertama adalah link building. Link building itu adalah kita meletakkan backlink atau ada orang yang memberi kita share link ke blognya dia seperti itu. Misalnya Anda jualan di Tokopedia, kemudian Anda punya website sendiri. Ya udah, Anda ternyata masang iklan Anda di blog Anda sendiri. Itu udah termasuk link building sebenarnya kayak gitu. Yang kedua, page rating atau URL rating. Itu sebenarnya seperti yang kanan ini Tokopedia itu ada tools namanya Ahref. Jadi dia bisa ngebaca seberapa terpercayanya sih rating kalian itu, rating webnya. Jadi itu kalau Tokopedia 90 nilainya. Nah, semakin besar semakin bagus. Itu Google akan ngebaca, wow, ini websitenya terpercaya dan sangat relevan untuk banyak orang kayak gitu misalnya. Sosial media signal itu kadang Anda suka sering kan melihat ada orang share link di sosial media, di Twitter atau di forum Quora seperti itu. Itu bisa masuk ke sebuah teknik off-page. Selanjutnya ada local SEO atau Google My Business. Seperti sebelah ini, ketika misalnya kalian akan mencari sate kambing terdekat atau sate kambing dekat sini, biasanya muncul kayak list sate kambing ini dan ada mapnya. Itu merupakan Google My Business. Ini penting juga buat SEO karena mostly sekarang orang nyari di Google tuh suka nyari yang udah nyari aja deh gitu.
misalnya les bahasa Inggris terdekat, misalnya muncul map-mapnya ada di mana aja, seperti itu. Terus ini untuk kalian yang baru mau mulai SEO, saya punya rekomendasi tools SEO gratis yang bisa kamu pakai. Jadi yang pertama adalah untuk riset keyword sama konten. Itu ada pertama BuzzSumo, Answer the Public, Google Trend, Ahrefs, Ubersuggest, Keyword Everywhere, Keyword Tools, dan SEMrush. Jadi riset keyword dan konten itu penting buat SEO karena kita bisa ngebaca market pasar. Misalnya kamu sekarang lagi bisnis ikan cupang misalnya. Biasanya kita akan melihat di mana keyword apa yang biasa banyak cari orang gitu. Misalnya bisnis jual ikan cupang beta seperti itu. Itu ada keywordnya. Nah, kita bisa tembak itu, kita bisa pilih misalnya kita tinggal di Depok, jual ikan cupang Depok, jual ikan cupang Jakarta Selatan seperti itu. Jadi kita bisa pilih, kita lihat di tools ini. Nah, baru kita bikin konten. Dari kita bikin konten, kita cek lagi semantiknya. Jadi misalnya jual ikan hias model ini, jual model ini kayak seperti itu. Terus selanjutnya adalah set audit. Ini buat technical dan on page. Ini ada GTmetrix, PageSpeed Insight, Screaming Frog, SEO Site Checkup, Structure Data, SEMrush, kemudian Technical SEO by Merkle, sama Consult. Ini penting sih. Kalau biasanya sebelum kita memulai untuk set audit sebuah website, sebelum kita untuk optimasi sebuah website, kita menggunakan ini dulu. Kita cek satu-satu dan kita kumpulkan gitu isu-isu apa aja yang ada di web itu. Jadi dari sini biasanya nanti ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan, SEO seorang spesialis bisa kerjakan, tapi ada juga yang kita nggak bisa kerjakan, seperti kita butuh bantuan anak IT atau anak produk seperti itu. Nah, oke, selanjutnya ada backlink, tracking, dan reporting. Karena tadi itu sebetulnya backlink itu adalah hal yang tidak hal yang utama, cuman tidak begitu penting gitu. Kebalik, maaf. Hal yang penting tapi bukan yang utama seperti itu. Jadi tapi ada tools yang biasa digunakan oleh orang seperti Moz, Open Link Profiler, terus Ubersuggest, SEMrush, dan Spyglass, Ahrefs itu biasa dipakai orang untuk ngintip backlink orang. Misalnya seseorang kerja di Tokopedia, biasanya dia akan spy ke kompetitor lainnya seperti Shopee, Bukalapak, Lazada kayak gitu. Jadi dia buat ngebaca, oh ini backlinknya apa aja yang dia pakai, terus dia pakai strategi apa yang dia tahu, dia lagi ngembangin keyword apa gitu. Kita bisa ngintip pakai tools kayak gini. Terus Google Analytics, Data Studio itu kita bisa ngelihat perform websitenya. Jadi misalnya kita lagi ngoptimasi hari ini bahasa Inggris, terus kita lihat nih di Google Analytics, les bahasa Inggris trafficnya segini-gini aja. Kita lihat dari sini kita bisa jadi data kita buat kita implement di bulan depannya. Di bulan depannya kayak strategi apa yang kita bisa kerjain kayak gitu. Jadi Google Analytics itu sebenarnya adalah laporan yang penting banget kalau dalam digital marketing dalam semua bidang. Jadi penting banget lah untuk bisa tahu apa itu analitik. Saat ini udah banyak kok sertifikasi analitik. Jadi kalau kalian bisa ada kesempatan buat Google Analytics, nggak ada salahnya buat coba. Terus ini, bagaimana cara memulai menjadi SEO spesialis? Jadi pasti SEO itu sebenarnya ada, nggak cuma di digital marketing sebenarnya. Umumnya yang digital marketing, cuman ada di beberapa perusahaan dia ditambahkan di web development, terus ada juga yang di content production, ada juga yang di store. Itu jadi sesuai dengan kebutuhannya aja. Kalau web development biasanya SEO di bagian kayak agensi, atau kadang juga yang agensi yang desain web gitu, yang pembuatan web. Kalau content production biasanya yang seperti media. Terus kalau tutor tuh biasanya yang kayak lembaga-lembaga
kursus SEO seperti itu. Terus terakhir ini menjadi SEO spesialis. Pertama itu kalian tuh harus pahami dulu apa gimana cara kerja mesin pencari. Jadi tadi yang sudah saya jelasin, SEO adalah Google adalah mau yang konten yang bermutu, terus bermutu, original dan relevan. Google tuh mau konten-kontennya seperti itu. Jadi jangan sampai kita tuh punya website yang terlihat yang menjiplak atau plagiarisme. Itu bahaya banget karena bisa kena penalti dari Google, dan kalau sudah kena penalti dari Google, efeknya itu web kita tuh nggak bisa ada di Google, jadi kena sandbox gitu. Jadi kamu biasanya akan muncul di page 10 atau page 11 seperti itu. Nah, kalau udah kena penalti, recovery-nya akan susah, butuh waktu yang lama gitu. Terus selanjutnya setelah kita tahu cara kerja mesin mencari adalah mulai bangun website. Ada banyak website gratis sih sebenarnya. Mulai dari pakai wix.com, bisa pakai Weebly, atau bisa pakai WordPress yang gratis. Cuman saya lebih merekomendasikan untuk membeli hosting atau membeli domain karena karena lebih banyak fitur dan lebih banyak bisa diimplement. Kamu bisa kayak misalnya suka nulis diary atau suka nulis kejadian hari-hari, kamu bisa nulis gitu. Jadi bisa lebih bisa ngolah sense kamu ke desain website gitu sih. Karena kalau beli hosting itu lebih banyak ininya, plugin-pluginnya dan tema-temanya. Terus yang ketiga itu subscribe media tentang SEO dan digital marketing. Itu kalau di Indo banyak sih sebenarnya. Cuman mostly kebanyakan kopas dari luar. Kalau biasanya expertise di Indonesia itu bisa lihatnya di Search Engine Journal atau Search Engine Land. Itu cukup update sih, dan mostly saya juga kadang-kadang kalau misalnya ada case yang nggak bisa saya temuin, saya biasanya cari di situ karena sudah banyak banget penulis dan udah termasuk lama. Terus ikut webinar atau kursus dari SEO expert internasional maupun dalam negeri, itu juga penting karena setiap orang tuh akan menghadapi website yang berbeda-beda gitu. Ada orang yang menangani website kelas e-commerce besar, ada yang menangani lokal website, ada juga yang ngurusin judi online seperti itu. Jadi berbagai banyak background yang dia tangani itu semakin banyak insight baru kayak gitu. Itu penting banget. Terus join komunitas SEO atau digital marketing di sosial media itu penting. Di LinkedIn itu ada beberapa banyak grup yang bisa kamu join, terus di Telegram juga ada. Jadi kadang kita kan bingung juga menjawab ngerjain sebuah kerjaan, terus kayak wah ini ada isu baru, biasanya kita tanya aja di komen gitu. Itu penting. Terus yang terakhir adalah magang atau internship. Itu ini penting juga sih untuk kalian yang baru lulus terus belum bingung mau karir apa, karena untuk di SEO spesialis itu kalau untuk fresh graduate untuk langsung masuk agak susah, kecuali kalau kalian udah punya background untuk intern. Saat ini tuh udah banyak perusahaan-perusahaan besar yang membuka internship untuk magang. Terus biasanya sih kualifikasi apa yang dipakai, biasanya dasarnya tuh bisa menulis konten atau mengerti coding dasar seperti HTML dan JavaScript dan CSS itu aja. Itu aja dari saya kiranya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Mas Jaka atas pemaparannya. Wah, ini gak cuma buat partisipan doang, tapi buat saya jadi nambah insight baru nih tentang SEO di dalam marketing. Walaupun mungkin agak cukup rumit ya kalau bagi saya, kan background-nya mungkin bukan anak marketing. Saya masih kuliah juga di UI, tapi juga saya anak teknik kalau saya Mas Jaka. Mas Jaka juga iya. UI juga ya? Dulu? Iya, UI. Oke, jurusan apa Mas Jaka? Saya dulu arkeologi. Arkeologi? Oh, ya. Menarik. Angkatan berapa berarti? 14. 2014? Iya, 14. 2014.
Oke, sip. By the way, teman-teman, jangan lupa bagi yang mau bertanya, boleh aja langsung ketik di kolom chat pertanyaannya apa. Nanti bakal saya sampaikan ke Mas Jaka. Gitu. By the way, ini kita PPT-nya nggak kita kasih langsung ke partisipan semua. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang ngerasa ini berguna infonya, boleh banget langsung dicatat aja. Atau mungkin mau di screenshot biar nanti bisa dibuka-buka lagi, itu nggak apa-apa banget. Ya Mas Jaka ya? Nggak apa ya? Bisa. Bisa, oke. Ini menarik banget sih. Tadi aku baca sedikit CV tentang Mas Jaka. Dulu pernah juga jadi SEO content writer di mataharimall.com, terus marketing representative di Fabilio, SEO content di Tokopedia, dan pernah juga di SEO spesialis di Cakap. Dan sekarang juga ada proyekan mungkin ya di SEO spesialis di Tofi Dev ya. Iya. Oke. Sip. Ini aku mau nanya nih Mas Jaka. Kalau dari Mas Jaka pribadi sendiri ya, dari awal lulus, terusnya sampai sekarang jadi masuk lebih ke SEO, itu pengalaman apa aja sih yang Mas Jaka lewatin sampai akhirnya nentuin saya harus jadi SEO spesialis dari awal lulus? Dari awal lulus, pertama sih di awal kuliah itu saya suka nulis, terus pernah ya udahlah saya pernah juga magang-magang nulis di instansi pemerintahan. Nah terus rezeki awalnya sih pertama kali coba di Matahari Mall itu jadi pegawai konsep, tapi awalnya sebagai penulis. Nah di sana itu saya mulai dikenalin tuh HTML dasar, jadi kayak apa tag heading, tag link, tag pen kayak gitulah. Nah dari situ mulai saya belajar secara otodidak aja. Jadi ada banyak kan di YouTube itu belajar SEO gitu. Terus jadi awalnya backgroundnya lebih ke content writer, dan mulai belajar teknikal lebih dalam itu ketika di Tokopedia sih, udah mulai belajar strategi SEO seperti itu. Oke. Walaupun sempat mikir, mungkin kalau dari jurusan kan agak cukup menyimpang kali ya Mas Jaka ya? Iya, betul. Itu gimana tuh Mas menghadapinya? Agak menyimpang gitu sebenarnya balik ke individu masing-masing sih sebenarnya. Jadi ada ya, karena saya mau belajar dari nol kan dari waktu itu, jadi udah saya tekunin aja gitu. Karena saya waktu di SEO juga banyak kok yang jurusannya sastra Inggris, ada yang anak-anak kesehatan kayak gitu. Jadi kayaknya yang malah anak teknik lebih ke web dev-nya sih. Yang lebih anak IT-nya lebih ke web dev-nya sih, web develop-nya. Gitu. Karena SEO sendiri kan lebih ke irisan antara marketing sama IT. Sama web develop. Benar. Wah, mantap banget nih Mas Jaka ya. Gokil, apalagi mungkin teman-teman di sini nggak semuanya jurusan komputer atau apa, dan mungkin tertarik dengan SEO spesialis ini kan, makanya ikut webinar. Nah ini aku udah cukup ada nih beberapa pertanyaan. Aku coba bacain ya Mas Jaka ya. Iya, boleh. Nih, pertama ada dari Arlene. Mbak Arlene nanya gini. Halo Mas Jaka, saya mau tanya, bagaimana sih menentukan keyword untuk menembak SEO? Menembak ya. Ini saya boleh share screen lagi nggak sih? Boleh, silakan. Menembak SEO Mas, bukan menembak pacar ya. Oke, siap. Oke, boleh share screen. Ini dari share screen. Berlin. Oke. Bagaimana cara menambah keyword? Ini saya coba pakai Ahref ya. Jadi misalnya hari ini lagi temanya lagi Halloween. Ya nggak sih? Nah, betul. Lagi Halloween. Kita hantu banyak hari ini. Terus kita ini aja pakai Ahref, terus cari di keyword sebenarnya cari Halloween. Nah, ini kita ngebaca ada 69.000 volume, terus ada 21.000 klik. Ini artinya setiap bulannya itu ada 69.000, tapi ini kita lihat lagi di sini itu ngelihat. Nah, dia di bulan Mei itu kecil. Bukan di sini. Dia di bulan selain Oktober tuh kecil, tapi di Oktober dia naik tuh. Kayak ada yang lebih tinggi itu 344, terus di September 47.000. Kan jadi timbang banget seperti itu. Jadi kita pertama kali sebelum meriset keyword adalah kita tahu dulu trennya itu apa, tren yang lagi in kayak gitu.
Terus kita lihat keyword yang ada di sini. Ini ada kalau di Ahref itu ada keyword idea. Kita cari having some term. Ini berarti pakai jasa dari luar ya, yang udah website-nya nyediain untuk keyword-keyword ya? Ahref ini. Ahref ini ya, jadi ada Ahref. tools. Ahref ini Tools ada ya? tools untuk riset keyword. Kalau mau pakai API ada pakai Uber saja sih. Uber saja, cuman dia biasa terbatas sekitar 100 kata per bulan atau per ini. Oke. Terus, nah nanti dari sini kamu bisa search konten apa yang mau kamu bahas. Misalnya pengen bahas kostum Halloween apa ya yang bagus ya, yang in, kita klik aja, klik, terus kita cek. Biasanya kalau kostum keyword yang cuman 2 kata itu kan masih termasuk short tail ya. Itu biasanya dikuasai sama e-commerce. Biasanya kita lihat lagi yang kayak gini nih, yang kayak ide kostum Halloween seperti itu. Nah, iya tuh, Shopee pada pengen beli-beli kali ya di kostumnya. Karena biasanya orang mau cari, biasanya kita cari yang lebih panjang lagi ininya. Misalnya kostum Halloween anak. Wah, ini lengkap banget datanya sebenarnya. Iya, datanya memang lengkap. Biasanya agak ini sih. Jadi habis dari sini kita bisa bikin konten ke drive dari data ini ya? Iya, jadi kita ngelihat dari kompetitor. Kompetitornya akan ngebahas apa gitu, ngebahas materi konten tentang apa gitu, kayak gitu sih. Nah ini misalnya ini kalau keyword konten Halloween sederhana. Ini kita lihat pertama ada ide and terms, terus 99.co kayak gitu. Jadi kita bisa cek nih satu-satu konten ini ngebahas apa. Nah untuk karena Google itu butuh konten yang relevan dan original gitu. Jadi kita tuh harus membuat konten yang berbeda gitu. Dari 5 konten ini udah dari situ. Itu secara konten ya. Secara konten seperti itu sih untuk mencari keyword. Itu bisa diterapin. Jadi biasanya kalau SEO spesialis untuk bagian konten di awal bulan atau di akhir bulan itu kita mapping konten apa aja yang akan kita tembak di bulan ini gitu. Misalnya karena di bulan Oktober ini berarti biasanya orang-orang di awal Oktober udah bikin konten nih, biasanya tentang Sumpah Pemuda, tentang Halloween kayak gitu. Nanti biasanya disesuaikan sama jualan produknya. Misalnya ini jualan produknya bahasa Inggris, ya udah kita buat konten tentang Halloween tapi tentang bahasa Inggris gitu. Oke. Keren. Sip. Thank you Mas Jaka. Semoga terjawab ya Mbak Arlin pertanyaannya, cara menentukan keyword. Oke, lanjut nih ke pertanyaan kedua, ada dari Mbak Gabla. Halo Kak Jaka, mau bertanya untuk technical SEO canonicalization, apakah harus input manual atau ada plugins? Terima kasih. Oke. Untuk canonical sebenarnya itu kamu bisa pakai, kalau pakai WordPress, kamu bisa pakai plugin Yoast. Boleh ini lagi ya, screen lagi ya. Boleh. Screen lagi. Sama-sama tuh, thank you Mas Jaka, kata Mbak Arlin. Oke. Mbak Arlin masih kuliah atau udah kerja nih, udah lulus Mbak Arlin? Kita ngobrol-ngobrol kali ya. Yang lain juga kalau mau nanya atau mau apa juga boleh banget ya, langsung di kolom chat. Saat ini ada 24 partisipan, gokil. Harifa, Gabriela, Valdina, Fajar, Prita, Syasa, Rosi, wah gokil nih. Nah, ini misalnya nih saya ngebuka WordPress sebuah perusahaan ya. Oke. Ini jadi kalau buat plugin, buat canonical itu bisa pakai Yoast. Nanti ada fitur canonicalnya seperti itu. Terus nanti atau kalau misalnya dia dia bukan WordPress, bisa dipakai secara manual. Itu dia ngubahnya dari PHP setting sini, dari PHP headernya kayak gitu. Gitu sih. Ada banyak. Oke. Ini bebas gitu. Sip.
Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Tadi yang nanya ada dari Mbak Gabriela. By the way, kita ada buka 2 sesi, batch 1 dan batch 2 untuk pertanyaannya. Batch 1 ini kita ada 3 penanya, tadi Mbak Aren pertama, Mbak Gabriela kedua, dan terakhir ada Mbak Prita. Nih, Mas Jaka dari Mbak Prita nih. Kamu mau tanya untuk external link di page kita, kenapa harus no follow? Saya kemarin pakai plugin Yoast SEO dan plugin tersebut rekomend untuk buat link di follow. Apakah dengan link do follow ke web lain bisa meningkatkan peringkat web kita? Berarti ini rata-rata partisipannya pada jago-jago semua nih kali, udah ngerti-ngerti juga lumayan. Udah pada ngerti juga nih. Jadi silakan Mas. Jadi sebenarnya untuk external link ini balik lagi sebenarnya webnya ini kita sudah sama-sama punya sudah punya relevansi yang bagus ya, sama-sama punya domain rating yang bagus apa enggak. Kalau kamu lihat di Tokopedia, dia biasanya nge-link ke produk lain, biasanya itu mereka do follow karena webnya mereka tuh sudah cukup besar gitu. Jadi tergantung dari ininya sih, case-nya sih. Cuma kebanyakan kenapa orang menggunakan rel no follow itu cuma untuk memberhentikan Google crawl-nya itu, Google crawl untuk nggak nge-crawl website lain. Karena tujuannya, jadi ada SEO itu ada istilah namanya crawl budget. Semakin banyak link yang di crawling sama crawling Google itu semakin bagus. Nah, untuk makin banyak ini tuh adalah menggunakan internal link dan dia pakai dan external link-nya itu boleh dipakai tapi menggunakan rel no follow kayak gitu sih. Gitu. Cuman kalau Yoast itu memang sebenarnya dia ngebaca biasanya tuh ngebaca satu page ke page lain tuh sebagai satu sumber. Jadi biasanya misalnya kalau kita bikin konten nih, terus menurut data ini, biasanya kan ada yang masang link tuh. Nah, biasanya Yoast akan ngebaca itu sebagai kontennya relevan gitu. Jadi dia memasang untuk mengasih rekomend untuk do follow seperti itu sih. Cuman balik lagi ke selera kepercayaan SEO spesialis masing-masing sih kalau kayak gitu. Karena SEO sendiri abu-abu sih untuk hal-hal untuk external link, terus backlink seperti itu. Jadi nggak ada yang benar-benar bisa dipercaya lah. Menarik. Thank you Mas Jaka. Semoga terjawab ya, Mas. Mbak siapa tadi nanya tuh? Mbak Prita. Semoga terjawab Mbak Prita ya. Ayo, lagi yang mau tanya boleh langsung aja di chat, di kolom chat. Atau mungkin ada yang mau tanya langsung kali. Tekan tombol raise hand aja, ntar kita persilakan untuk nanya langsung nih ke Mas Jaka. Kapan lagi nih ya? Mungkin ada yang mau terjun di dunia SEO, atau mungkin bisnisnya, website pengen dikembangin. Boleh banget nih, kapan lagi? Kita masih ada waktu sekitar 12 menit sampai acara ini selesai. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Mas Fajar. Ini kan masih sesi 2 ya, 3 pertanyaan. Di saat seperti apa ya suatu bisnis harus menerapkan strategi SEO? Kalau brand awareness-nya let's say udah tinggi, apakah urgent untuk bisnis tersebut menerapkan SEO? Terima kasih. Oke. Menarik nih. Menarik. Jadi selama saya saat ini lagi bekerja di satu agensi ya. Terus saya bocorin aja lah. Saya punya klien itu termasuk yang punya brand awareness besar gitu. Jadi dia Toyota lah, saya bilang. Nah, dari ibu. Siapa sih orang yang nggak tahu Toyota? Sebuah mobil gitu kan. Dan kalau misalnya dibanding pesaing lainnya gitu, kayak misalnya Daihatsu atau apa, pasti lebih banyak Toyota gitu. Cuma kenapa perusahaan itu butuh SEO gitu? Karena mereka juga butuh conversion untuk orang beli kan. Malah itu. Terus kalau kita biasanya mempromosikan produk itu biasanya pakai iklan atau SEM. Itu termasuk biayanya agak cukup banyak gitu. Dan SEO itu adalah suatu hal yang saya bilang tadi adalah maraton dan jangka panjang. Makanya ketika dia SEO sudah brand awareness sudah bagus, sebenarnya dari sisi SEO itu udah ngebantu banget. Karena kalau menurut saya ya, kalau brand awareness sudah tinggi, berarti saya akan nembak banyak keyword. Jadi saya nembak keyword misalnya bengkel saya tidak cuma jualan mobil, jadi kayak bengkel servis, spare part, terus kemudian jasa panggilan servis ke rumah kayak gitu. Jadi
saya akan nembak produk-produk yang lain. Justru itu kuncinya malah kalau brand awareness sudah tinggi, kita harus bisa menerapkan SEO. Karena semakin banyak jualan yang kita produk, ya mungkin kan semuanya kita pasangin iklan kan. Kecuali kalau dia benar-benar punya uang yang banyak gitu. Kayak gitu. Lebih kurangnya sih. Oke. Sip. Oke, Mas Jaka, thank you banget nih udah join pada webinar siang hari ini. Karena kita udah mau habis juga nih waktunya. Waduh, ada satu lagi nih pertanyaan nih. Mas ini kalau nggak dijawab ya, oke. Yeah. Dari Mbak Rosi ke Mas Jaka, boleh langsung jawab aja. Halo Kak Jaka, mau tanya apakah ada tips untuk meningkatkan awareness untuk artikel yang baru dipublish di blog pribadi? Gimana cara agar artikel kita bisa muncul di search page yang relevan? Silakan Mas. Baik lagi itu sebenarnya dia kontennya tentang apa dulu gini, tentang apa dulu misalnya kontennya tentang apa dulu, misalnya nih kontennya kalau tentang quarter life crisis gitu, itu bisa kita tembak dari keywordnya quarter life crisis. Jadi pertama kita harus tahu dulu artikel yang kita buat tuh apa dulu, tentang apa. Nah dari situ kamu bisa cari di Google Trend atau Google Bersuggest untuk cari apa ada berapa keyword. Nah kita bisa perbaiki itu sisi teknis dari kontennya. Di sisi teknisnya kita benerin. Misalnya heading 1 tuh nggak boleh ada lebih dari 1, heading 2 harus sesuai dengan subheading dengan kontennya, dan ada semantiknya kayak gitu. Jadi tetap harus lihat dulu teknis penulisannya. Nah ini yang suka jadi masalah sih dibuat anak-anak jurnalis sama anak-anak SEO. Jadi anak jurnalis suka menganggap SEO ini suka merusak konten media, suka konten jurnalisme. Padahal itu bukan. Jadi itu SEO itu sebetulnya malah sebagai alat, bukan sebagai apa ya, guideline. Lu harus nulis seperti ini, kamu harus nulis seperti ini gitu. Jadi SEO itu sebenarnya cuma sebagai booster aja gitu buat ningkatin tulisan artikel atau media kayak gitu sih. Oke. Sip, terima kasih Mas Jaka, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin Mas Jaka singkat aja pesan untuk teman-teman semua nih di sini yang hadir tentang SEO ini apa? Oke. Silakan. Buat yang mau memulai karir menjadi sebagai SEO, mungkin menurut saya ada dua background yang bisa dipakai. Pertama, background sebagai content writer. Kedua, background sebagai web developer. Ada dua. Kalau saya kan background saya kuliah arkeologi ya, jadi hal yang paling bisa saya dekati adalah content writer. Jadi ketika kamu sudah tahu content writer, biasanya otomatis on page lebih tahu. Ketika on page sudah tahu, otomatis kamu akan butuh teknikal untuk mencari suatu masalah. Jadi itu. Jadi ketika ingin memulai SEO spesialis, pilih dua itu. Mau jadi content writer dulu atau web developer nanti. Jadi setelah itu akan berkembang dengan sendirinya sih, sesuai dengan jam terbang. Gitu. Content creator dulu atau web developer dulu? Oke, menarik. Iya. Oke, sip. Thank you banget Mas Jaka udah join pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Saya Mario, selaku moderator undur diri. Saya kembalikan ke MC Anggi. Silakan. Oke, terima kasih Kak Mario. Terima kasih Kak Jaka atas pemaparan materinya yang sangat lengkap ya. Semoga para sobat kerja bisa lebih lagi mempelajari SEO-nya. Oke, kalau begitu, untuk sobat kerja yang mau mendapatkan e-sertifikat, silahkan mengisi formnya terlebih dahulu yang ada di kolom chat di bit.ly/feedback webinar J2G. Jangan lupa ya untuk mengisinya, dan untuk rekaman dari video webinar ini bisa diakses di YouTube Job2Go Indonesia ya. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Saya tutup sesi webinar hari ini. Sampai jumpa, happy weekend ya. Bye. Thank you. Thank you, Anggi.